Bang Joko, Ya, mau tanya, ini dulu waktu Bang Joko masih sakit dulu nih, lagi pas masih anxiety tuh, ada kendala nggak saat sholat Jumat atau sholat berjamaah deh? wah ya tentu ada kendala banget masalah. Jadi ketika dulu masih mengalami GERD ataupun anxiety yang lagi kenceng-kencengnya, masih serangan panik juga pertama-pertama pas lagi puncak-puncaknya itu justru menghindari dulu untuk sholat jamaah karena udah khawatir banget. Jangankan untuk musola atau masjid gitu, keluar rumah aja dulu tuh panik, serangan panik, sesak dan macam-macam lah. Akhirnya ketika memulai beradaptasi, mulai bisa kembali lagi ke masjid, itu ya milihnya di saf paling belakang biar gampang kabur. Kabur, kayak ada yang nguber aja ya. Iya, iya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat peserta Miau. Di ngopi kali ini kita akan membahas ya seputar kendala atau keluhan dan atau solusi atau tips ya dari Bang Joko dan juga dari saya yang masih mengalami takut untuk sholat Jumat atau sholat berjamaah ya, apalagi nih insya Allah sebentar lagi, belum lama lagi lah, kurang lebih berapa bulan, 2 bulanan lagi lebih lah ya. Insya Allah kita akan menyambut bulan suci Ramadan teman-teman ya. Oke, insya Allah semoga nanti ngopi kali ini bisa dijadikan pelajaran dan diambil manfaatnya teman-teman ya. Bagaimana tipsnya dan harus bagaimana untuk memulai kembali, untuk bisa kembali sholat berjamaah gitu kan, sholat di masjid ataupun sholat Jumat. Oke, lanjut lagi deh, coba tadi pengalaman dan pengalaman juga apa sih langkah yang ditempuh oleh Bang Joko saat dulu gitu kan, takut untuk sholat Jumat, kemudian bagaimana memulai kembali sholat Jumat, sholat berjamaah di masjid. Mungkin ini saya akan ceritakan sekaligus cerita ini mudah-mudahan bisa dijadikan tips juga buat teman-teman dari pengalaman saya dulu gitu loh. Pertama sebelumnya saya ingin memberitahu itu adalah sesuatu yang wajar gitu loh yang dialami bagi penderita GERD ataupun anxiety yang masih memiliki atau yang kecemasannya itu masih tinggi atau masih ngalami serangan panik atau masih ngalami agorafobia, yaitu takut keramaian. Jadi udah di mindset di otak kita tuh, waduh kita akan menemui keramaian nih, gimana kalau kumat nih, gimana kalau kenapa-kenapa, itu udah pilihan pikiran kita diawali itu gitu loh. Akhirnya sebelum berangkat juga kita udah cemas dulu, udah keringet dingin. Overthinkingnya udah kelebihan dah. Iya, pokoknya itu udah keringet dingin. Tentunya sebelum ini kita melakukan adaptasi sebelumnya seperti belajar keluar rumah dulu gitu loh. Jadi yang kecil dulu. Yang kecil-kecil dulu, yang dekat-dekat dulu. Akhirnya mulai terbiasa itu kita beranikan diri. Akhirnya mulai mencoba untuk sholat Jumat. Nah di situ itu momen yang luar biasa gitu. Ngeri juga. Ketika awal memulainya itu ya. Yang luar biasa itu gitu. Iya, jadi waduh itu kalau mau diceritain, waduh intinya sih, waduh pokoknya ada gejolak jiwa gitu loh. Aduh, yang pertama ya sebelum berangkat udah pasti keringet dingin gitu loh. Tapi perlengkapan yang lain udah kita siapkan seperti minyak angin. Jadi yang lain ya maaf ya, ini kan dalam kondisi darurat, artinya kita dalam masih berupaya ikhtiar untuk bisa sembuh gitu loh. Nah, artinya ketika yang lain itu sibuk mendengarkan khotib, saya malah sibuk ngoles-ngoles minyak. Aki-aki. Kayak kakek-kakek. Iya. Karena ketika udah mulai duduk aja nih, sebelum duduk nih kita memilih dulu, mana nih celah yang mana yang bisa gampang kaburnya. Pertama yang jelas paling belakang. Terus yang nyaman lah ya, nyaman dengan kondisi saat itu. Yang mudah kaburnya gitu. Bener-bener. Selah-selahnya kira-kira gampang gitu. Itu ya gitulah, itu mungkin pengalaman yang ya membuat ya malu pada diri sendiri atau ya tapi ya kita maklumi lah karena memang ada memiliki gangguan waktu itu, gangguan sedang mengalami gangguan mental. Jadi dalam syariat pun itu masih diberikan uzur gitu loh. Karena ya kita nggak bisa nguasain diri gitu loh waktu itu. Beda kalau orang normal, kalau cemas-cemasnya orang normal ya itu cemasnya ya cemas maksimal biasa. Walaupun keluar keringat dingin nggak sehebat kayak orang anxiety disorder gitu loh, beda. Dan ini memang
penyakit begini memang ada gitu loh. Memang ada di dijelaskan oleh para ahlinya juga. Jadi ini udah masuk kategori gangguan atau termasuk penyakit gitu loh. Walaupun itu digolongkan ke penyakit mental gitu loh. Karena kecemasan berlebihnya nggak wajar gitu loh. Jadi teman-teman saat ini yang masih belum mampu itu ya masih diberi uzur, alhamdulillah. Jadi ya tetap berusaha, tetap belajar. Nah, kembali lagi ke cerita yang tadi. Jadi saya memilih tempat yang paling belakang, yang gampang kabur, kemudian menyiapkan persiapan. Nah, dari situ deh mulai. Tiba-tiba nih di rumah nggak kembung, di situ udah kembung, udah kenceng. Langsung. Iya, aduh, pokoknya gelisah. Sebegitu dahsyatnya ya. Cemas. Efek dari pikiran. Langsung dia berasa. Nah, itu ada pernah kejadian itu karena udah makin puncaknya, udah keringetan, ngucur, deras, napas mulai sengal-sengal, makin kenceng, makin udah udah kalut, udah mau puncak nih, udah mau serangan panik. Akhirnya mau nggak mau ketika rokat pertama kabur sampai saya tinggalin itu sandal, saya tinggalin udah. Tapi pas nyampe di rumah tenang dah, nyeker. Waktu itu bawa motor, nyeker dah di rumah udah tapi tenang. motornya nggak ditinggal? Enggak. Ya karena harus pakai motor karena kalau kita jalan kaki makin debar-debar karena seakan-akan kita kan dalam kondisi kondisi seakan-akan merasa berbahaya nih, kondisi bahaya, jadi harus cepet-cepet. Semakin lama misalkan kita jalan kaki atau lari nggak bisa, ya udah makin kenceng deh serangan paniknya. Akhirnya bawa motor, waktu detakan jantung juga masih kenceng, kemudian nyampe rumah plong dah. Itu setannya luar biasa itu. Jadi ya itu ya teman-teman, jadi memang seperti itu ya, maksudnya banyak sekali banyak sekali dalamnya oleh teman-teman lainnya tentunya ya. Bagi teman-teman yang juga mengalaminya nanti bisa ceritakan di kolom komentar juga ya, berbagi cerita. Nah, di saat itu tuh dulu ditemani nggak pas saat baru mulai kembali beradaptasi untuk memulai sholat berjamaah atau sholat Jumat untuk pertama kalinya setelah maksudnya selama sakit tuh. Nah, kalau atau saya agak lupa ya, kayaknya sih pernah ditemani dah. Pernah ditemani sama saudara. Jangan jauh-jauh. Walaupun saudaranya tahu kan? Maksudnya saudaranya tahu, tahu saat kondisinya. itu maksudnya ada sedang mengalami gangguan. Lebih banyaknya sih sendiri sih waktu itu tuh. Sendiri, tapi saya mesti tahu posisi saudara saya di mana nih. Biar kalau saya minta tolong, kalau saya kenapa-kenapa tuh tahu gitu loh. Atau ya gitu deh. Karena kalau kita udah merasa wah ada saudara saya, itu akan memberikan rasa tenang gitu loh. Dan itu ada jaminan. Kalau kenapa ada saudara iya, gitu. ada Kalau saudara. pingsan ada saudara gitu ya. Cuman tetap aja kabur. Karena kan ya gitulah. Makanya milih masjidnya juga yang dekat, bukan yang jauh-jauh gitu loh. Pernah nih kejadian saya hari Jumat itu udah mulai beraktivitas tapi nggak jauh-jauh gitu loh. Waktu itu ada bisnis dengan teman hari Jumat. Ya udah terpaksa saya ceritakan, sebenarnya teman yang satu ini tahu nih kondisi saya emang begini. Terus akhirnya kita sholat Jumat di luar nih, agak jauh dari rumah gitu loh. Waduh, saya udah sepaneng aja tuh. Tapi pas nyampe agak jauh gitu, kita udah janjian jangan jauh-jauh ya. Saya kondisinya begini. Temennya tahu ya? Temannya tahu itu. Terus akhirnya kita ngambil wudhu bareng. Pokoknya terpisah deh setelah wudhu itu. Waduh, saya bingung. Mana ini teman yang saya udah nggak ada, pokoknya udah nyebar aja. Lupa kali dianya, wah itu masih ada sedikit dendam. Ya. Akhirnya ya udah terpisah. Ya udah mau gimana lagi. Akhirnya saya ya kembali lagi nyari tempat di posisi paling belakang. Tapi efeknya itu luar biasa selama sepanjang sholat Jumat itu. Wah, gangguannya itu nggak berhenti. Mau kabur juga jauh dari rumah, mau nyari temen juga nggak ketemu. Jadi ya bingung. Milih bertahan mau sambil tidak mau terpaksa. Pokoknya sibuk, pokoknya ngolesin GPU, nyiumin segala macam. Waduh parah, perut kencang, sendawa terus. Waduh, mungkin aneh kali mungkin orang-orang sebelah, tapi mau gimana lagi lah. Ya udahlah, gimana lagi. Ya akhirnya terlewatin juga gitu loh.
Sebenarnya nggak apa-apa juga kok. Iya, Walaupun betul. ya nggak apa-apa tetap aja itu mesti dilakukan berulang-ulang sampai Betul. terbiasa Nah, gitu loh. Oke. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang sih ya udah, kalau ditanya sekarang gimana ya udah biasa lah, maka malah kalau mau jadi khotib insya Allah bisa. Iya, teman-teman. Jadi ya nih udah normal, artinya ya masa lalu, gangguan-gangguan yang masa lalu itu bisa diatasi dan bisa hidup normal kembali. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih takut mungkin menganggapnya wah nggak mungkin sembuh nih, nggak bisa, mungkin bisa ibadah yang sifatnya berjamak dengan orang-orang nih, itu bisa dilewati dan bisa yakin bisa diatasi dan bisa normal lagi gitu loh. Bisa dilalui Bisa semuanya. tarawih, bisa dan seterusnya. Waktu tarawih juga sama, waktu bulan di awal-awal itu ya kita cari musola yang dekat, kemudian biasalah cari yang terbelakang di awal-awalnya gitu, adaptasinya begitu sama. Terus walaupun kenceng-kenceng semua gini loh, karena udah gitulah pokoknya semrawut gitu kurang lebih ceritanya. Dan mudah-mudahan dari yang tadi saya ceritakan di situ ada tipsnya buat teman-teman, jadi langkah-langkahnya itu bisa dicoba gitu. Oke, jadi teman-teman bisa kita ambil dari cerita Bang Joko tadi ya. Nah, jadi gini oke ya teman-teman. Jadi saya ambil nih itunya ya, apapun itu keluhannya, itu kan tetap kita harus mencoba, harus memulai untuk beradaptasi kembali. Iya, iyalah. Apapun yang ditakutkan, apapun yang dicemaskan oleh teman-teman saat ini, itu harus teman-teman mencoba dan memulai dengan niat untuk memulai beradaptasi kembali melakukannya seperti itu. Ya. Nah, karena intinya kalau misalnya kita mau melewati semua gangguan-gangguan, semua keluhan-keluhan tersebut, semua kecemasan, ketakutan tersebut, gitu kan. Nah, itu kita harus menghadapinya, gitu kan. Iya. Kita harus menghadapinya, apapun nanti keluhannya yang akan muncul, itu kita harus menghadapinya untuk bisa melaluinya, untuk bisa melewatinya. Nah, salah satunya bisa dengan tadi kan karena keterpaksaan ya, yang begitu jauh, karena terpaksa mau nggak mau harus, akhirnya kan tetap mau nggak mau dijalani, mau nggak mau kan. Nah, tetap bisa melaluinya kan. Ya tentu saja dengan begitu banyak keluhan yang muncul, yang nongol ya. Terus-terusan badan keringat dingin udah jelas gitu kan. Iya, pasti. Debak-debak udah jelas. Kemudian pada kaku semua badan tegang seperti itu udah jelas. Apapun itu. Tapi yang jelas teman-teman udah paham bahwa itu memang bagian dari keluhannya gitu kan, itu bagian dari sensasinya. Dan teman-teman udah paham juga apa yang harus dilakukan untuk meringankannya setidaknya gitu. Dari seperti Bang Joko kan tadi dengan menghirup minyak gosok, terus dengan memijat gitu kan, dengan dipijat gitu kan di titik-titik refleksinya. Buat kita kabur. Kemudian dan itu intinya dan berbagai macam itu, dan olah nafas gitu kan ya, tipsnya yang bisa langsung saat itu juga dilakukan oleh teman-teman untuk setidaknya meminimalisir gitu kan keluhan yang tadi nongol itu. Jangan kapok intinya. Dan jangan kapok, harus terus dilatih beradaptasi gitu kan terus. Dan itu nggak cukup sekali dua kali, terus-terusan ya Bang Joko ya. Berkali-kali, kalau mau ceritain lagi panjang nih durasinya setiap kejadian-kejadian. Iya, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dan untuk yang baru mau memulai kembali untuk sholat berjamaah ataupun sholat Jumat gitu di masjid gitu kan, mau yang dekat rumah ataupun yang jauh gitu. Nah, tipsnya tadi kalau bisa disimpulkan, yang pertama itu tentu pilih saf yang paling belakang dulu, yang paling belakang gitu ya, yang dekat pintu keluar seperti itu ya. Terus bisa juga ditemani, kemudian bisa dengan membawa minyak-minyakan gitu kan, aromaterapi, minyak gosok atau apa itu yang bisa membantu meringankan seperti itu, bisa menenangkan juga seperti itu. Lalu dengan olah nafas, dengan pijat juga bisa refleksi itu untuk meringankan juga, meminimalisir. Kemudian apalagi tadi bisa ditemani. Iya. Bisa ditemani dulu ya.
Terus ada ini juga dengan idol mikirnya oleh gini teman. juga sedikit untuk hal yang sifatnya religinya, mikirnya udahlah kalau kenapa-napa ini kan lagi ibadah gitu loh. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin yang kita takutin, misalkan wafat itu ya udah ini lagi dalam hal ibadah, ya insya Allah syahid gitu loh. Walaupun tetap aja kadang panik gitu. Iya, Tapi pasti. kan pahit-pahitnya kan mikirnya ke situ gitu loh, nggak apa-apa lagi ibadah kan betul. gitu. Jadi itu akan lebih tenang gitu loh buat Iya. teman-teman. Jadi berusaha untuk memindset pikirannya ke arah yang positif, ke arah yang baik, seperti itu ya Bang Joko Iya, ya, seperti betul. itu teman-teman ya. Oke, ada tambahan lagi nggak ya? Jadi udah ya, semuanya itu TV ada seperti itu intinya. Yang jelas niatkan untuk memulai kembali Iya. beradaptasi dengan apapun itu yang dicemaskan dan ditakutkan oleh teman-teman ya, usaha dan niat, lalu mulai melatihnya dengan step by step gitu kan, dan tidak kapok, Satu Ya. lagi ya. tidak kapok. Terus Jadi berdoa dah. terus saja jatuh bangun memang seperti itu, berdoa toh sudah paham ya apa yang harus dilakukan dan udah paham memang itu bagian, dan kalaupun ada nongak memang itu bagiannya, seperti itu prosesnya ya. Kalau mau melaluinya ya harus menghadapinya, seperti itu intinya ya Bang Oke, Joko ya. siap. Oke, semoga ngopi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan Oh, nggak ada kopinya? kopi di belakang teman-teman ada. Tadi malahan baru ini es kelapa kita. Apa namanya? Nah, semoga bermanfaat dan silahkan bagikan kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan ya. Oke, dan bisa ada pertanyaan lainnya bisa melalui kolom komentar di bawah. Silahkan juga bagi teman-teman lainnya berbagi mengenai pengalamannya pertama memulai kembali beradaptasi kembali sholat berjamaah atau sholat Jumat ya. Silahkan ceritakan komentar. Bila masih ada pertanyaan ke Instagram Iya, ke si Joko. atau ke DM ke Instagram Puspita Meo, jangan lupa di follow ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.